Halo semuanya, balik lagi ke Ngobam, ngobrol bareng mahasiswa edisi 2. Nah, sekarang nih di edisi 2 kita masuk juga nih ke pembahasan yang gak kalah jauh lebih seru. Bintang tamunya juga seru banget. Dia dari masuk semester 5 juga Vkom gitu. Langsung aja kali ya, kita ngobrol-ngobrol bersama siapa sih, Kak? Oke. Semuanya, aku Catherine Tasya. Biasa teman-teman aku manggil aku Catherine dan aku mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Jadi saat ini aku sedang menjalani semester 4 ya, guys. Oke. Balik lagi ke kakak nih ya kan. Oh, semester 5 Kak. Semester 4. 4. Oh, 4. Walah, berarti setengah jalan lagi gak sih? Ya gak sih? Ya, transisi semester tua gak sih? Ya Udah kan? mulai gitu kan. Tapi lo kalau makin kesini makin males nggak? Apa biasa aja gitu? Puji Tuhannya, sampai sekarang makin enjoy sih. Karena aku juga look up buat mata kuliah di semester selanjutnya. Karena dari awal aku masuk ke Vkom yang aku nggak naruh ekspektasi banyak untuk mata kuliah dan juga experience yang aku bakal dapetin di sini, nyatanya selama aku ngejalanin kehidupan aku sebagai mahasiswi di Fakultas Ilmu Komunikasi dan sekarang udah sampai di semester 4, puji Tuhannya aku bener-bener enjoy sama semua mata kuliahnya, terutama dua mata kuliah favorit aku, yaitu pengantar teknologi informasi dan komunikasi sama komunikasi perubahan sosial. Iya, karena menurut gue juga selama gue kuliah di Vkom emang se-enjoy itu. Karena kan kita kan juga belajar tentang gimana sih cara kita berkomunikasi. Apalagi juga materi-materinya tuh sangat-sangat deket sama kehidupan kita. Bener banget. Dan FYI aku juga cukup sering gitu setelah selesai kelas aku secara gak sadar gitu aku implementasi apa yang udah aku pelajarin di kelas. Misalnya teman-teman aku lagi interaksi nih di depan dan aku kayak secara gak langsung kayak, oh tadi materi di kompersos tuh ini, atau enggak materi di metodologi penelitian kualitatif atau kuantitatif kayak gini, dan aku bisa analyze ini lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dan mungkin aja aku bisa tahu gitu latar belakang masalah yang ada di situ. Jadi kalau misalnya yang dipertanyakan adalah apakah berguna dan apakah kita bisa enjoy di sini. Dari aku pribadi aku sangat amat enjoy sih Kak, apalagi udah sampai semester 4 ini ya. Iya, kalau gue tuh juga benar kata lu. Abis kita belajar, kita implementasin kan. Nih kayak gini aja deh ya kan, nggak sih? Iya, Kita benar-benar. bikin ngobam, kita ngobrol bareng. Itu kan juga salah satu bentuk penerapan dari ilmu komunikasi apa yang kita Iya. udah pelajarin. Ini jatuhnya ada apa? Komunikasi antar pribadi nggak sih? Iya benar, tuh flow of Iya nggak sih? communication. Nice ya nggak sih? Gitu. Nah, oke, gue pengen sebenarnya kita nggak cuma ngomongin Vkom aja nih karena yang gue denger juga oh iya, gue tadi sempat nge-stalk Instagram lu juga kan karena gue lihat-lihat lo tuh suka pantai ya, gue lihat-lihat ya. Ya nggak sih? Ya, ya so-so lah, lebih ke Masa? refreshing aja. Kemarin Hmm. emang pas-pasan lagi ada matkul Parwis. Kita bukan offshore sih, lebih ke table manner. Jadi kita belajar tentang table manner di sana. Hmm. Jadi selain kita bisa belajar di Vkom, kita bisa belajar mata kuliah di fakultas lain di pariwisata, dan kebetulan di situ emang environment hotelnya enak dan ada pantai, jadi sekalian Hmm. refreshing Hmm. kan Hmm. setelah Hmm. mata kuliah yang ada. Ya, puji Tuhan. Tapi gue bingung deh. Lo belajar Parwis tapi lo Vkom gitu. Kenapa kayak gitu deh? Lebih ke mata kuliah minornya. Jadi kita Oh bisa my milih itu god. kalau nggak salah ada hukum, terus FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hmm. terus ada Parwis, Farmasi, dan aku lupa ada apa lagi ya. Hukum juga ya kalau nggak salah tadi. Berarti emang di Vkom ini sefleksibel itu ya? Maksudnya Benar. ya kan? Ya nggak sih? Iya benar-benar. Nah, one of the reason kenapa aku pilih Vkom juga selain karena rekomendasi dari keluarga adalah Hmm. karena aku lihat mata kuliah yang ada itu Hmm. ternyata multidisipliner banget, dan itu sangat amat sesuai dengan personality aku yang dimana aku pengen belajar banyak hal gitu. Hmm. Mungkin aku nggak bisa dibilang sebagai orang yang spesialis, tapi aku yang generalis. Jadi aku pengen banget tahu dari berbagai perspektif yang ada. Dan di Vkom itu bisa nge-provide hal itu. Kayak di semester 1, kita belajar tentang hukum, kita belajar tentang politik, kita belajar tentang banyak hal gitu ya. Ada psikologi komunikasi juga kan ya di sini. Dan itu sih hal yang seru banget. Makanya aku nggak pernah bosan di sini. Iya lagi, gue juga nggak pernah bosan lagi di sini. Cuma ya itu maksudnya selain kita belajar
ngomong kita juga punya banyak hal gitu kan, apalagi juga kita belajar di luar fakultas, ya nggak sih? Ya nggak sih? Bener. Maksudnya kita dapat knowledge juga tentang tadi pariwisata. Gue juga ngambil pariwisata by the way. Oh ya. Karena emang mahasiswa Vkom kan amannya biasanya orang ngambil pariwisata gitu ya nggak sih? Bener. Karena ya nggak susah-susah amat juga nggak gampang-gampang amat juga gitu. Oh iya, BTW gue juga gue dapet info nih dari ya dari luar lah, gue dapet info kalau lu katanya juga menang ini ya, menang turnamen ya. Apa sih lomba? Maksud gue lomba. Ya sorry, lomba Pilmapres kalau nggak salah ya. Oh iya benar. Apa sih itu Pilmapres? Jadi Pilmapres kemarin mungkin aku agak cerita Iya sedikit. boleh ya, harus Jadi- ceritain dong. Jadi aku ikut pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat universitas itu di 2024 kemarin, dan aku masuk lewat jalur mahasiswa teladan. Jadi itu sebenarnya ada 2 jalur setahu aku. Yang pertama itu mahasiswa teladan. Jadi mahasiswa teladan ini ada di Universitas Pancasila, dan kebetulan kemarin karena event Dias Natalis, event Dias Natalis, dan aku ditawarin oleh bidang kemahasiswaan Vkom, dan akhirnya aku join, dan ada 2 selection di situ. Yang pertama itu dokumen selection yang isinya prestasi akademik, non akademik, sama kesibukan kita, kegiatan kemahasiswaan kita. Terus yang kedua itu di interview selection, di mana kita bakal ditanya-tanya tentang isu yang terjadi di Indonesia dan isu terdekat kita, kemudian solusi apa yang bisa kita kasih gitu sebagai mahasiswa, dan linearnya itu apa sih sama jurusan kita. Jadi buat mahasiswa teladan itu dari situ, dan aku puji Tuhannya jadi juara 2 untuk mahasiswa teladan. Jadi aku dapat golden ticket Kak buat join di pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Pancasila. Dan untuk jalur yang kedua itu teman-teman bisa partisipasi di pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas. Jadi kalau misalnya di Vkom dan di FEB setahu aku itu ada pemilihannya lagi. Jadi disaring dulu siapa perwakilan dari masing-masing fakultas buat nantinya bisa maju ke universitas. Tapi ada juga yang based on recommendation dari dosen mereka, karena ada beberapa yang agendanya itu timelinenya suka kadang bertabrakan gitu. Nah, dari Pilmapres itu tuh ada bukan tahapannya, lebih ke tahapan. Jadi dari fakultas, kalau teman-teman menang fakultas itu naik ke universitas, terus naik ke daerah atau region, baru ke nasional gitu. Itu biasanya ngapain dah di situ? Gue pengen tahu deh, ngapain sih itu Pilmapres itu? Lo bikin apa? Maksudnya lo bikin apa di situ? Iya, oke. Mungkin aku cerita sedikit juga. Karena kemarin itu aku waktunya cukup mepet ya teman-teman semuanya, karena aku dikasih kurang lebih 5 hari atau 4 hari buat building semua dokumennya. Jadi di Pilmapres tingkat Uni itu aku ada 4 yang harus aku lakuin. Yang pertama itu KTI, karya tulis ilmiah. Di situ isinya tentang permasalahan yang ingin kita angkat, terus kita analyze dengan based on their format. Tapi kayak ada juga yang dari analyze kita sendiri. Terus dari situ kita kasih solusi kita, solusi yang harus selinear sama jurusan kita. Terus yang kedua itu poster mengenai KTI kita tadi. Jadi kita lebih ke pitching sih nantinya. Kita akan pitching kepada judges mengenai permasalahan yang ada, urgensinya, dan juga solusi kita. Terus yang ketiga itu poster deskripsi diri. Jadi selain kita selain kita membawa permasalahan yang ada, tapi kita juga sekaligus mempromosikan diri kita. Kita memperkenalkan diri kita, dan kita kasih lihat personal branding kita tuh kayak gimana kepada judges. Dan yang terakhir itu ada video bahasa Inggris. Dan mungkin agak karena waktunya singkat ya, aku tuh kebantu untuk video bahasa Inggris ini, aku kebantu karena preparing ISMA kemarin. Dan karena ISMA kemarin tuh aku cuma punya waktu kurang lebih 1 bulan buat nyiapin English Proficiency Test aku, EPT aku ambil di IT, dan aku cuma punya waktu 1 bulan Kak. Dan itu sangat amat mepet dan tidak direkomendasikan ya teman-teman semuanya, karena ya kurang fokus lah. Tapi puji Tuhannya hasilnya cukup baik, dan itu nyatanya walaupun aku cuma sampai di tahap interview, tapi nyatanya itu sangat amat membantu aku ketika aku kemarin baik di interview secara bahasa Inggris ataupun ketika aku membuat video bahasa Inggris itu, untuk ketika aku ngangkat permasalahan dalam bahasa Inggris. Jadi aku akan bilang kayak semua journey yang udah aku lakuin itu bener-bener berkontribusi gitu ketika aku harus menyelesaikan seluruh dokumen-dokumen yang ada dan juga persyaratan yang ada untuk Pilmapres Universitas. Walaupun dalam waktu yang singkat gitu aku masih bisa menyelesaikan itu gitu, walaupun agak-agak keombang-ambing ya. Keren banget. Gue maksudnya apa ya? Gue sangat-sangat salut sama orang-orang yang mungkin ikut andil dalam menyukseskan
prestasi, maksudnya dalam menyumbangkan prestasi mereka, apalagi juga Pilmapres kan, lo juga di situ ikut andil bikin KTI tadi kan, ya nggak sih, bikin video bahasa Inggris yang menurut gue itu kayaknya nggak mudah gitu buat dilakuin sama orang-orang tertentu, ya nggak sih? Teman-teman bisa, tapi gimana kita bisa menempatkan dirinya aja. Dan Mhm. kebetulan tuh kemarin juga emang lagi padat juga, jadi kalau misalnya aku bilang journey aku untuk Pilmapres mudah atau enggak, aku bakal bilang itu challenging buat aku, karena dalam waktu singkat, selain aku harus nyelesain seluruh dokumen yang ada dalam Betul. waktu yang singkat banget ya kak Hmm. ya, itu aku juga harus manajemen waktu, karena kebetulan juga aku ada ngerjain project juga dari luar, dan juga aku kerja. Jadi bagi waktunya itu, selain aku harus bagi waktu dan juga manajemen prioritas terhadap tugas-tugas aku dan juga perlombaan aku, tapi aku juga harus bisa manajemen konsentrasi aku. Karena ketika kita building KTI, itu kita harus memperkuat kenapa masalah ini harus diangkat. Hmm. Dan karena masalah aku waktu itu tentang psikologi, aku ngebawa tentang krisis identitas yang terjadi di generasi Z. Hmm. Dan solusi aku ya, itu berkaitan sama Vkom sih harusnya ya. Ya pokoknya kayak gitu. Dan lebih ke brainstorming itu butuh contemplating dan juga ngobrol sama diri sendiri. Hmm. Itu yang jadi challenge ketika kita harus bagi waktu, bagi prioritas, dan juga bagi konsentrasi kita. Hmm. Gitu. Oh, berarti berarti lo emang lo mendalami, dan apalagi juga temanya psikologi tadi ya, krisis identitas, ya nggak sih? Yang aku bawa permasalahannya itu. Kenapa psikologi? Oke, aku aku juga shock banget ini kak, by the way, karena Iya lagi, ketika kenapa aku psikologi? building KTI Hmm? aku FYI aku ganti judul sampai 3 kali. Hmm. Karena interest aku yang banyak, jadinya sebenarnya aku punya peluang untuk something yang aku bahas itu banyak. Hmm. Kemarin aku sempat mau bahas tentang international exposure yang ada di kampus, terus ada juga tentang kecemasan komunikasi dan lain sebagainya. Itu emang masih berkaitan sama psikologi, tapi at the end of the day, pas aku baca-baca apa ya, tugas-tugas aku dari semester 1, ternyata ada satu yang ngebahas tentang psikologi banget, dan aku Hmm. sadar gitu kalau misalnya dari dulu tuh emang aku sukanya di psikologi, interest aku di psikologi. Dan aku ngelihat bahwa krisis identitas ini tuh terjadi gak ke aku doang atau beberapa orang, tapi nyatanya semua orang. Dan gak cuma generasi Z doang sebenarnya, tapi emang generasi Z tuh lagi rentan-rentannya, karena teknologi kan berkembang banget ya kak. Ya. Dan karena teknologi berkembang banget, informasi yang masuk tuh juga banyak, dan kita sebagai generasi Z itu banyak nerima informasi gitu, sehingga kita tuh liquid banget. Iya lagi Liquid, benar. dan kapan kita disebut kita sedang ada di tahap krisis identitas adalah ketika kita sedang mencari jati diri kita, tapi kita udah gak tahu arahnya kemana lagi. Karena juga Gen Z sekarang tuh juga banyak apa ya, banyak banyak banget nggak sih, maksudnya kayak dapat knowledge dari manapun, ya nggak Iya, sih, dapat benar-benar. dapat apa ya, dapat suntikan budaya dari banyak banyak sisi gitu, ya nggak sih? Benar-benar. Nah, jadi mungkin mereka juga bingung ya, mau 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 dibawa kemana nih diri kita ini sendiri Iya, gitu mau dibawa kan. kemana dan gimana mereka mau labelin diri mereka, karena Mhm. apa ya, pengelompokan klasifikasi identitas tuh benar-benar terjadi di gak cuma di Indonesia doang, tapi di Indonesia tuh kencang banget, karena mungkin kalau misalnya teman-teman K-popers lihat, kita tuh penggunaan internetnya paling tinggi, konsumsi internet kita paling Betul, tinggi, iya betul. dan itu sangat mempengaruhi gimana kita bisa membentuk diri kita. Dan Mhm. kemarin aku fokusnya di gimana krisis identitas ini Hmm. bisa kita selesaikan, tapi nggak cuma tentang ngebahas. Jadi aku bahas 2 SDGs di sini. SDGs Oke. yang pertama itu yang health, aku lupa health and wealth. Terus yang kedua itu tentang economic growth. Hmm. Jadi gimana kita bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan mental ini untuk mencapai pemberdayaan ekonomi ini. Hmm. Karena aku state kalau potensi generasi Z itu sangat amat besar banget ya kak. Iya Dengan lagi. teknologi ini nyatanya gak hanya riskan kita yang jadi liquid doang, tapi kita juga bisa manfaatin itu. Kita nggak cuma sampai di tahap kita nerima teknologi itu dan menggunain itu, tapi kita udah di tahap kita bisa memanfaatkan teknologi itu sampai ke taraf yang paling maksimal gitu. Nah, itu yang pengen aku tekenin, dan dengan kita menyelesaikan krisis identitas yang terjadi di generasi Z itu, kita bisa memberdayakan mereka lebih jauh lagi dengan kita bisa fokus gitu. Kemarin solusi aku namanya siap mentorship, siap strategi. Jadi siap itu stands for strength, interest, sama potential. Hmm. Jadi kita fokus di kelebihan kita, terus interest kita apa, sama potensi kita tuh apa dari strength sama interest itu. Hmm. Jadi kita secara gak langsung kita ngelompokin gitu. Oh, kamu dengan kemampuan kamu kayak gini, better kamu masuk sosial media, better kamu masuk ke PDD gitu, desain gitu, dan lain sebagainya. Jadi kita tahu gitu apa yang bisa kita tekenin dari situ. Jadi krisis identitas ini kita manfaatkan, kita bentuk mereka dalam strategi berpikir itu, yang nantinya mereka lebih siap lagi untuk tahu
itu jadi gerbang mereka untuk tahu mereka mau ke arah mana habis itu. Gue tahu lagi kepanjangannya siap mengatasi krisis identitas, ya nggak sih? Iya, Ya ya. nggak sih bukan gitu ya? Mirip-mirip, aku juga lupa, tapi kayak mirip-mirip deh. Oke. Oke, gue ngeliatnya juga apa ya? Kalau untuk krisis identitas ini memang sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat butuh pertolongan. Apalagi gue jadi sadar bahwasannya, oh pantas lo menang karena menurut gue apa ya, public speaking lo bagus banget, terus juga solusi yang lo tawarkan juga bagus banget ya nggak? Siap mengatasi krisis identitas. Keren banget. Tapi ya Karin, apa ya, gua di sini juga pengen pengen nanya lo dengan banyaknya apa namanya, dengan banyaknya yang lo kerjain sekarang, apalagi juga tadi lo harus harus apa ya, harus berimprovisasi gimana caranya bisa bikin kata yang bagus nggak sih, dengan lo kuliah juga, lo juga mungkin ikut kegiatan di luar yang juga nggak? Iya, aku aktifnya di luar bukan di dalam ya. Oh oke, gimana cara lo untuk balance gitu? Oke, interesting question. Jadi, untuk pembagian waktu, jujur sampai sekarang tuh aku belum ada challenge yang gimana gitu, karena aku kalau misalnya aku dari sisi kehidupan pribadi aku tuh bisa aku jalanin apa ya, along the way aku ngerjain pekerjaan-pekerjaan aku, dan aku nggak pernah lihat bahwa pekerjaan aku tuh menghalangi aku untuk ngelakuin hobi aku. Karena, mungkin aku bisa state kalau aku punya hobi dan juga interest yang cukup banyak. Ketika aku luang, aku suka banget main game, aku suka main gitar, aku suka baca novel, komik, dan lain sebagainya. Aku punya banyak interest. Jadi, untuk dari sisi kehidupan pribadi, aku nggak ngeliat ini sebagai suatu challenge ketika aku harus nyimbangin kehidupan kuliah aku, pekerjaan aku, dan lain sebagainya. Dan untuk keluarga aku, karena aku sehari-hari bareng keluarga aku, jadi aku selalu manfaatin kualitas waktu yang kita punya. Kalau kita ada waktu luang, ya kita quality time, kita main bareng, kita drop dulu gadget-gadget kita. Ya dari situ. Dan untuk sama teman-teman aku, lebih ke aku tahu kapan porsinya. Contohnya kayak tahun kemarin aku fokus di project. Sekarang aku fokus di quality time sama teman-teman aku, gimana aku bisa bonding. Jadinya kalau misalnya untuk bagi waktu dari segi pertemanan, kehidupan pribadi, dan juga keluarga, aku nggak lihat ini sebagai suatu challenge. Tapi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin lagi struggle di time management, mungkin aku bisa, bukan ngasih saran, cuma aku pengen ngasih tahu kalau misalnya ada satu hal yang harus kalian korbanin ketika kalian time management. Entah itu kehidupan pribadi kalian atau hubungan romantis. Jadi di sini aku nggak terlalu fokus gimana aku bisa cari pasangan aku. Jadi aku benar fokus ke apa yang aku bisa lakuin ke diri aku, apa yang bisa aku kasih ke orang-orang sekitar aku, baik dari keluarga ataupun pertemanan aku. Karena pacaran itu belum masuk ke prioritas aku gitu sih. Tuh dengerin Gen Z di rumah sana gitu kan, bahwasannya lo tuh nggak harus ngikutin apa namanya passion lo gitu, maksudnya emang ada harus dikorbanin gitu, nggak harus semuanya itu tentang passion, bener gak sih? Benar-benar Tuh harus dengerin sih. Gen Z di sana, lo tuh harus apa ya, lo harus mengorbankan kalau emang lo mau sesuatu gitu. Betul. Kita Iya gak butuh sih? pengorbanan banget sih. Gue sangat-sangat apa ya, gue sangat-sangat senang gitu mendengar lo bercerita, apalagi gue ngeliat lo independent woman banget gak sih? Ya gak sih? Ya, Ya gak sih? aku coba buat apa yang bisa aku lakuin sendiri sih. Kayak karena dulu aku sempat dependent sama orang, dan itu tuh sebenarnya nggak works gitu guys. Dan apalagi dengan aku yang apa ya, nggak hyper sih, cuma banyak hal yang harus aku lakuin. Dependent itu sangat amat gak worth it, apalagi kalau misalnya orang itu harus ngikutin kita atau kita harus ngikutin orang itu. Ketika aku mau ngelakuin A, tapi si orang itu misalnya nggak bisa ikutin aku, masa aku nggak ikut gitu kan. Makanya dari situ aku kayak, oke, gue harus bisa move sendiri, karena nggak ada yang bisa movein aku sendiri kecuali aku kan. Dari situ sebenarnya gak independen banget, karena aku tahu porsi kapan aku harus manja, kapan aku harus dependent sama orang, itu aku tahu porsi aku gitu. Berarti bisa dibilang balik lagi ke krisis identitas gak sih? Iya gak sih? Balik lagi ke situ Iya, sebenarnya kalau iya, kalau iya. kalau kita pikir-pikir kan dari tadi kan, ya gak sih? Gitu. Iya, ini emang bener-bener apa ya, berhubungan sama Hmm, identitas, dan juga pondasi kita banget. Identitas pondasi kita banget, ya gak sih? Iya. Dan kalau misalnya kita nggak tahu keinginan kita apa, interest kita apa, dan juga prioritas kita apa, dan itu bakal jadi struggle sih buat kita ke depannya. Tapi ya, apa sih yang pengen lo capai gitu untuk saat ini gitu? Ada gak sih? Kalau misalnya untuk impian ya, aku tipe orang yang aku lakuin apa yang I'm living in the present. Aku nggak hidup di past atau future. Jadi kalau misalnya Sebenarnya. aku
aku lakuin sesuatu itu aku always make sure itu kasih benefit langsung ke aku in present, tapi juga ngasih benefit untuk aku di future gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya impian gitu, mungkin ini nggak bisa disebut impian dalam artian pekerjaan ya, karena impian aku adalah aku pengen ngelakuin segala hal itu effortless. Dan in order to achieve effortless itu, aku harus ngasih effort aku besar-besaran di timeline aku yang sekarang. That is why aku live in present, not in the future. Gitu. Oh, ibaratnya kayak lo nanam sekarang dulu gitu, ya nggak sih? Iya. Nanam sekarang, ya nggak sih? Aku tipe yang benar-benar bersusah-susah. Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Iya, gitu. Iya. Saya kalau misalnya masalahnya baru ada di masa depan, itu kan butuh effort yang lebih lagi ya. Sebagai orang yang effortless gitu, kan keburu capek ya aku kayak gitu. Makanya aku lebih prefer buat ngelakuin apa yang aku bisa lakuin itu sekarang. Gitu sih. Karena emang menurut gue emang bener sih, kayak kalau lo mau seneng ya lo harus capek dulu nggak sih? Lo harus nanam dulu nggak sih? Bener, kita butuh sacrifice. Apa? Oh, pertanyaan selanjutnya. Iya lagi, tapi kalau lu pikir-pikir ya, dari tadi kita ngomong di luar skrip banget gak sih? Iya gak sih? Jadi guys kita tuh sebenarnya udah ada skripnya, cuma apaan sih ini, kayak ini nggak ada gitu seruan kayak gini nggak sih? Iya lebih natural, tapi oke. Pertanyaan selanjutnya itu adalah gimana caranya biar jadi lo sih gitu? Apalagi gue lihat dan gue denger public speaking lo bagus, terus juga motivasi lo tinggi juga, ya gak sih? Terus juga lo juga berdampingan sama kegagalan, maksudnya kayak lo mau berusaha untuk sekarang gitu. Apalagi dengan tadi lo bawa krisis identitas, ya gak sih? Nah itu gimana sih caranya biar teman-teman Gen Z di rumah atau mahasiswa di rumah tuh nonton dan termotivasi gitu sama lo? Oke, buat teman-teman semuanya di sana, pertama tuh kalian jangan takut untuk gagal. Apapun opportunity yang ada di depan kalian, itu ambil dulu aja. Aku juga karena kan guys, lihat jatuh lagi kan nih, coba ini. Aduh, gimana nih fakultas, tolong coba di-provide atau ya. Mungkin ada sponsor boleh. Oke, lanjut. Kontak aja ya nanti. Jatuh lagi kan, bener nggak tuh? Oke, lanjutin. Lanjut. Oke. Yang pertama itu kalian jangan takut untuk gagal, coba ambil segala kesempatan yang ada di depan kalian, karena aku tipe yang percaya kalau kesempatan itu gak pernah salah gitu datang ke orang. Even kalian gagal di kesempatan yang itu, balik lagi gak ada kata gagal dan kalian bisa selalu ngambil pembelajaran dari situ. Tuh. Itu yang pertama, harus selalu ngambil opportunity yang ada di depan kalian. Terus dari situ aku juga tipe yang ada lirik lagu gitu, dia bilang in the end we only regret. Itu dari Take a Chance With Me kalau aku nggak salah. Aku nggak suka aku harus nyesal. Aku nggak mau nyesal, aku nggak mau hidup dengan ada penyesalan. Makanya aku coba live in the present. Balik lagi, jadi coba teman-teman lakuin apa yang bisa teman-teman lakuin sekarang buat prevent regretnya kalian di masa depan itu. Dan ada juga satu ini dari salah satu Bible verse, dan itu aku baca. Dia bilang if God let you in it, He will let you through it. Jadi kalau misalnya Tuhan mengizinkan kalian untuk join dan juga berkembang di sana, pastinya Tuhan bakal ngebimbing kalian juga di jalan itu. Jadi jangan takut untuk coba berbagai hal, coba dulu aja, karena hasil itu nggak ada yang tahu. Kalau misalnya kita nggak nyoba, kita nggak tahu hasilnya nggak sih? Kalau misalnya aku nggak coba daftar beasiswa, aku nggak keterima. Iya, dan nggak tahu juga gimana caranya, gimana ininya aku nggak tahu, gimana journey aku dan lain sebagainya. Jadi harus coba dulu aja. Kita coba dulu aja, kalau misalnya kalah ya udah, kita kan bisa dapat pembelajaran ya. Kalau misalnya menang ya puji Tuhan gitu. Ih, seru banget ya konten kali ini, maksudnya daging banget gitu, isinya bagus banget dan memotivasi banget gitu kan. Oke, gua mau bilang makasih nih ke Karin. Gue pengen semoga lo lancar kuliahnya ke depannya, apalagi udah setengah perjalanan gak sih? Semangat skripsinya, semangat ngerjain matkul-matkulnya, tugas-tugasnya, dan juga buat teman-teman di rumah, buat Gen Z di rumah, jangan lupa untuk stay tune di ngobrol bareng mahasiswa di edisi selanjutnya gitu kan, karena gue yakin banyak banget bintang tamu di luar sana yang pengen kesini dan juga menceritakan hal-hal serunya, hal-hal yang memotivasi. Thank you banget buat Karin. Dadah.
Nah.